RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, saat ini Meju Nandi jadi ikutan grogi ya. Meju Nandi dan juga Aska Permana dan juga kru yang bertugas di belakang layar saat ini sedang berada di wilayah selatan. Mungkin sahabat RCL bosan ya dari kemarin kontennya di utara terus. Hari ini alhamdulillah bisa mainnya ke daerah selatan, dan di selatannya Sukabumi pastinya Pelabuhan Ratu tepatnya. Kita lagi jalan-jalan dan ketemu satu kantor ya. Satu kantor ini yang memang ternyata keberadaannya sudah diketahui mungkin oleh masyarakat sekitar, atau mungkin orang-orang yang di luar Sukabumi juga udah tahu ada kantor yang satu ini. Dan di sebelah kiri ini sudah ada Kang Rucil. Iya, Kang Rudiansyah ya, biar lebih akrab katanya panggilnya Kang Rucil. Jangan panggil sayang soalnya aman ya. Kang Rucil sehat ya? Alhamdulillah Hari ini sehat. diontrok benar-benar dadakan. Sama kita sama tim On the RCL, spot. betul. Sama tim RCL benar-benar dadakan hari ini karena kita mau silaturahmi yang utama pastinya, dan juga pengen tahu nih kegiatan dan juga program kerja Kang Rucil barengan tim di BPP 3 KP itu seperti apa? Boleh dijelaskan Mbak? Oke, Mbak Mei ya. Salam kenal Mbak, dan terima kasih sudah berkunjung di BBP 3KP, Satker BBP 3KP Pelabuhan Ratu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, kalau mengenai program-program atau profiling dari kantor kami itu sebenarnya lebih ke pembinaan UMKM. Pembinaan UMKM-nya pun karena lokasinya di Pelabuhan Ratu, jadi ya mayoritas kita cari UMKM yang mau dibina di Pelabuhan Ratu, tapi tidak terbatas di daerah ini saja. Kita ada banyak binaan juga, kayak misalnya di Jawa Barat, Bogor, Bekasi, kemudian ada juga di Kabupaten Garut, Cianjur, dan bahkan ini beberapa produk yang kita perkenalkan di sini ada juga dari Lebak, Banten gitu, Mbak. Jauh ya. Jadi memang fokus untuk tempat kita untuk pembinaan UMKM itu sendiri, di mana kita ada program namanya Inbis Infak Pro KP. Disitulah nanti UMKM yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan ya Mbak, akan kita bina sesuai dengan tusinya masing-masing untuk menjadi kita ada tagline-nya untuk menjadi UMKM yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Betul sekali. Kayaknya itu udah jelas banget ya dari tagline-nya, harus berinovatif. Karena kalau produk yang sama tapi nggak ada kelebihannya, itu nggak akan maju gitu kan ya. Terus dan juga mandiri, kan memang harus mandiri juga. Mungkin dijelaskannya bisa lah ya sama Kang Rucil nanti. Tapi pengen tahunya gini, ada di Pelabuhan Ratu tapi nggak fokus cuma untuk masyarakat Pelabuhan Ratu. Betul. Berarti melayani Jawa Barat ya? Iya, Lingkupnya Jawa bisa. Barat. Dan Bahkan sampai Lebak, Banten juga. iya betul, masih Banten kan terjangkau. udah beda provinsi sebenarnya ya. Tapi fokusnya di perikanan. Tapi ikan laut doang atau ikan paus juga? Nah, sebenarnya kalau berbicara masalah kelautan dan perikanan, kita tidak berfokus kepada ikan laut saja, tapi bisa juga ikan air tawar, ikan nila, ikan lele, dan lain-lain sebagainya, dan bahkan jenis produk perikanan lainnya kayak rumput laut. Nah, ini kita ada salah satu contohnya garam rumput laut. Jadi nggak mesti dari ikan, ada rumput laut, kemudian ada udang, ada lobster, dan lain-lain sebagainya. Semua bisa kita bina untuk menjadi UMKM yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Berdaya saing, karena memang harus kuat saingannya gitu kan ya. Tapi yang harus masyarakat tahu juga, udah berapa banyak kalau pengelolaan, karena ini fokusnya di pemberdayaan pembinaan UKM khususnya di Pelabuhan Ratu juga gitu kan ya, dan sekitarnya. Udah berapa banyak kalau di Pelabuhan Ratu? Karena kan kita ada yang di Bogor gitu kan ya, ada beberapa daerah. Kalau di Sukabumi, kalau konsep di program inkubasi bisnis ini sudah ada 4 di Kabupaten Sukabumi. Salah satunya yang tadi yang tadi ya, Katumiri. Berarti memang sudah ada paguyuban UKM yang memang sudah dibina. Betul. Nah, proses pembinaannya tuh gimana dari awal, dimotivasi, produksinya, pemasarannya itu seperti apa? Nah, sebenarnya kalau dari kantor kita sendiri itu fokusnya adalah pengolahan dan penerapan hasil kelautan dan perikanan ya. Aku manggilnya Mbak atau Penny. Boleh. Mbak Mei. Jadi Kak, kita ada program nih, misalnya jangka waktu programnya adalah 1 tahun. Nah, pada saat kita seleksi masuklah UMKM itu untuk dibina menjadi namanya tenan inkubasi bisnis. Nanti kita akan lihat dari segi legalitasnya, sertifikasinya, kayak misalnya dia butuh sertifikat halal. Oke, kita bantu untuk
membuat sertifikat tersebut sampai terbit sertifikat halalnya. Kita butuh BPOM sampai nanti kita bantu ke kemasannya kayak seperti ini kan. Salah satu fasilitasi dari program inkubasi bisnis itu adalah kita memberikan kemasan, makanya di sini ada logo Inbisnya juga. Nah, konsultasi produk untuk yang lebih inovatif yang seperti kita sampaikan tadi ya. Produk yang sama tapi bisa jadi daya jualnya berbeda karena ada konsep inovatifnya di dalamnya. Kemudian nanti setelah produk tersebut jadi, kita juga bantu untuk akses pemasarannya. Kita misalnya ada channel untuk pameran di berbagai daerah. Kemudian di beberapa kesempatan juga tenan kami kemarin kita ikutkan kayak konferensi atau pameran internasional untuk memperkenalkan produk-produk tersebut di kancah internasional. Wah, luar biasa. Jadi memang mulai dari proses izin, halal yang lain-lainnya sampai pemasaran pun dibantu. Tinggal mau nggak masyarakatnya datang ke sini? Betul. Ya. Tinggal masyarakatnya mau nggak konsultasi. Terima konsultasi juga nggak berarti? Menerima, sangat menerima. Bahkan kalau kita misalnya masyarakatnya atau UMKM-nya tidak sempat ke sini, kita yang datang ke tempat UMKM. Juga berarti ya. Jadi jemput bola juga. Jadi kalau memang ada kesulitan karena bingung nih nyari alamat misalnya, bisa ya bantu datang ke sana. Bisa. Berarti masyarakat yang mau mengakses bantuan pemberdayaan UKM ini bisa ada sosial medianya apa? Ya, bisa langsung datang ke sini. Pertama di Google My Business juga sudah ada Satker BBP 3KP Palabuhan Ratu. Kemudian kita juga cukup aktif di sosial media, salah satunya Instagram di Satker BBP 3KP Palabuhan Ratu. Tinggal apa? Satker Plara BBP. Satker Plara BBP 3KP. Oke, dicatat ya itu tolong ya ditulis di sini ya. Tapi ada syaratnya nggak, Kang? Nggak ada. Nggak ya? Mungkin lebih bukan ke syarat sih ya, Kak. Kan kita berbicara masalah UMKM, tapi spesifikasinya, spesifikasi UMKM yang bisa kita kolaborasi di dalamnya adalah yang mengolah produk kelautan dan perikanan. Nah, itu yang harus digarisbawahinya, karena memang ini juga satuan kerja di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena kalau UMKM luas, Kak, ada yang menjahit, ada yang keripik pisang, ada yang pertanian juga, banyak. Jadi kita fokusnya di kelautan dan perikanannya. Berarti memang bisa datang konsultasi atau ada kebutuhan yang memang butuh dibantu bisa datang ke sini ya. Program ini berarti sudah dirasakan juga, udah ada 4 paguyuban gitu kan ya. Dengan contoh produknya juga udah bisa dilihat ya. Sahabat RCL ini juga ada Sri Kandi ini ya. Iya, Cecue yang tadi itu ya. Iya, Katumiri. Katumiri itu. Dan juga ada beberapa produk yang memang sudah bisa terlihat bantuannya gitu kan ya. Kalau untuk 2024, program ini masih terus berjalan? Ya. Nama programnya masih sama, programnya Inbis Infa Pro Cafe. Inbis Infa Pro Cafe, di mana kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kita dalam program tersebut berjalan selama 2 tahun, sekarang lebih mepet lagi 1 tahun. Jadi bagi UMKM kelautan dan perikanan yang masih ingin berkolaborasi untuk menjadi UMKM yang inovatif, mandiri dan berdaya saing, bisa banget untuk ikut program Inbis Infa Pro Cafe. Ada target sendiri nggak sih, Kang? Ini tuh harus tahun ini tuh harus mencapai sekian UKM. Oke, kalau tahun ini ada kuota nggak? Ada. Tahun ini kuotanya 55 UMKM seluruh Indonesia. Oh, berarti harus buru-buru ya, harus cepet-cepet turun dulu. Kalau tahun ini kita seleksinya 1 tahun sebelumnya, Hamin. Ya berarti tahun lalu. Tahun lalu, sekarang sudah terpilih nih 55 UMKM seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya UMKM kelautan dan perikanan ingin bergabung lagi bersama kami, nanti kita buka pendaftarannya kurang lebih di akhir tahun September atau Desember. Berarti memang harus dari sekarang tuh udah mulai siap-siap cari info gitu kan ya, tanggal tepatnya kapan gitu kan ya, atau nanti kita sosialisasikan juga di sosial medianya. Oh boleh, nanti datengin kita juga boleh guys. Bisa diobrolkan lah pokoknya ya. Dan terakhir deh Kang Rucil, karena memang takutnya ngeganggu waktu istirahat juga ya. Kalau misalkan ada masyarakat yang memang masih dia punya lahan nih, atau orang tuanya tuh memang pelaut gitu kan ya, punya suka nangkap ikan gitu kan, nelayan, pengen ngebuka usaha UKM, datang ke sini konsultasi, dibantu ini itunya boleh nggak?
Boleh banget. Boleh. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami terbuka mau dihubungi via Instagram, sosial media, mau datang langsung bisa banget. Atau misalnya kakak kami punya ini nih, punya kenalan yang mau dibantu untuk konsultasi masalah UMKM kelautan dan perikanan, bisa banget nanti kontak-kontakan sama kami. Kalau datang ke Direkomendasikan. kantor sini boleh disebutin alamatnya. Jalan Pelita Cipatuguran Pelabuhan Ratu, Pokoknya nomor di- 101. Nah, betul. Di Pokoknya Google Maps Business nah, juga ada. betul sekali. Kalau Kalau susah Aha. tinggal cek aja Satker BBP 3KP Pelabuhan Ratu. betul, kan pas langsung muncul Iya. ya, langsung datang. Dan ini juga bukanya ada jam kerjanya nggak? Ada jam kerjanya jam 7.30 sampai dengan jam 4 untuk Senin sampai Kamis. Mm-mm. Kalau Jumat jam 7.30 sampai dengan 16.30. Oh, pokoknya yang pasti itu sepanjang hari Senin sampai Jumat hadir dan terbuka untuk masyarakat tuh. Tapi kami biasanya UMKM itu kan pagi sampai sore misalnya ada kegiatan. Nah, Datang malam pun bisa di bisa ya. sini ya. Karena berarti orangnya standby di sini Bisa sama berarti ya. Nggak pulang berarti ya. Pilih Berarti- untuk datang ke Nah, sini betul. konsultasi. Yang Kayak pasti tujuannya untuk melayani masyarakat. Betul. Ada untuk masyarakat, kan Iya. Rachel dan juga teman-teman di sini Iya. ya. Kalau gitu, Kang Rachel terima kasih sudah mau diajak ngobrol bareng kita. Ngedadak banget on the spot. Benar-benar ngedadak banget hari ini. Tapi mudah-mudahan bisa berlanjut silaturahim kita Iya, ya. Bisa betul. ketemu lagi di lain waktu. Yang penting sehat selalu. Dan Iya. juga terima kasih sahabat RCL. Itu dia obrolan kita dengan penanggung jawab BPP 3KP Pelabuhan Ratu, Satker Pelabuhan Ratu, Meju Nandi dan juga kru yang bertugas Aska Purdana. RCL, kami ada bersama Anda.